Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini di siang hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran yang selanjutnya. Untuk pembelajaran kali ini sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Silahkan nanti yang dipanggil untuk mengacungkan tangan. Bisa bersedia? Bisa? Bisa. Ya. Ahmad. Ata. Fajar. Akila. Adepa. Ya, alhamdulillah telah semuanya diabsen, semuanya hadir ya. Hadir. Untuk pelajaran kali ini yaitu kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Namun untuk kegiatan kali ini Bapak akan menontonkan atau melihatkan sebuah video tentang kisah Nabi Daud alaihi salam. Nanti tugasnya kalian hanya menyimak. Setelah menyimak nanti kalian harus bisa menjawab pertanyaan. Bisa? Bisa. Oke, sebelumnya Bapak akan memaparkan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran ini yaitu diharapkan seluruh siswa memahami tentang kisah Nabi dan Rasul. Yang keduanya, seluruh siswa diharapkan setelah menonton video kisah Nabi Daud, kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat Nabi Daud alaihi salam. Oke lah, anak-anak yang Bapak cintai, silahkan kalian simak video ini secara seksama. Nanti Bapak akan memberikan tugas pertanyaan. Silahkan kita lihat videonya. Apa ya? Wahai Daud, ambillah aku. Karena denganku kau dapat menang. Mungkin aku saat ini ya. Wahai Daud, dengan petunjuk Allah, batu-batu itu terus meyakinkan Daud untuk mengambil mereka sebagai senjata. Wahai Daud, ambillah aku. Karena denganku kau dapat menang. Siapa? Apa yang dilakukan oleh Daud? Iya, benar juga. Siapa dia? Apa yang sedang kau lakukan di sini, Daud? Batu kecil ini berbicara kepadaku dan mereka bilang aku harus membawa mereka agar aku bisa menjadi calon. Mana ada batu yang bisa bicara? Apalagi mengalahkan calon yang seperti raksasa itu hanya dengan anak kecil. Itu mustahil, Daud. Tidak mungkin bisa. Sudahlah, itu tidak usah diteruskan. Daripada mendengarkan cerita Daud yang ada ini, lebih baik sekarang kita lanjutkan saja perjalanan kita. Ya, lihatlah, kita sudah tidak seperti tinggalan. Ayo, kita jalan. Ya, ayo, Daud, kamu ini ada saja. Barangkali kayak haus saja sampai berhalusinasi kalau kalian bisa bicara. Begitu sampailah pasukan Bani Israel di hadapan pasukan yang tidak sebanding banyak. Ya, cuma mereka banyak sekali. Dengan jumlah kita yang sedikit ini, kita pasti akan kalah. Saudara-saudaraku yang beriman, janganlah kalian merasa takut. Lihat musuh yang jumlahnya lebih banyak dari kita. Coba kalian ingat, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman, teguhkanlah hati kalian, sambutlah pintu surga di depan sana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Lihatlah orang-orang yang sedang ketakutan di atas sana. Mereka datang jauh-jauh hanya untuk mengantarkan nyawanya. Saat ini hanya ada satu di antara dua pilihan yang harus kita pilih. Hidup mulia atau mati syahid. Marilah kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuat, agar menurunkan pertolongannya kepada kita. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Amin. Maksudnya kemana? Tetap di atas bukit ini. Arahkanlah panah-panah kalian kepada para panglima tentara Jalut dan tentara berkuda musuh. Pasukan yang turun bertempur dibagi menjadi 3 kelompok, sebelah kiri, tengah, dan kanan. Setiap masing-masing dari kalian berhasil membunuh tentara Jalut, kalian harus berlari bertukar posisi dengan kelompok yang di sebelahnya. Begitu pula seterusnya. Wahai pasukan semua, telah tiba saatnya untuk kita berpesta. Hari ini juga, mari kita musnahkan bangsa Israel bodoh itu. Lalu Allah mengambilkan doa mereka. Di dalam keadaan mereka, Allah memberikan kesabaran sehingga iman rasa tenang dan keimanan yang tidak tergoyahkan walaupun dengan jumlah yang sangat besar.
Hingga akhirnya hasil bicara melakukan kemenangan mereka. Mereka sia-sia yang sudah kelaparan. Tamat riwayatmu. Ternyata itu saja kemampuan. Yang berhak mematikan adalah Allah, bukan kau. Sekarang matilah kau. Tidak ada yang boleh lari dari pertempuran. Prajurit kematian telah menghampiri kalian semua. Dasar manusia yang berguna. Rasakan ini. Akan tetapi, Jalut si penguasa suling memang terlalu tangguh buat mereka. Itu Jalut. Gimana pemimpin kalian jawab lawan Talut? Turun maju, atau aku sendiri yang akan menjeratnya. Bukan mereka. Jadi kau yang memimpin Bani Israel untuk melawan kekuasaanku. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuhmu dan menghentikan kejahatanmu terhadap bangsa Israel. Tidak ada seorang pun yang mampu membunuhku, termasuk orang bangsa Israel. Seorang sekulah, rasakanlah kematianmu. Itu kan Daud. Tidak. Apa dia? Begini sudah gila. Dia ingin lawan Jalut. Lagi dia bertobat kau Jalut. Aku tidak ingin membunuhmu. Pergilah kau. Ternyata bangsa Israel adalah bangsa yang pengecut. Sampai harus mengirim anak kecil kalian untuk melawanku. Pikir kau anak kecil. Tempatmu bukan di sini. Atau kau juga sudah bosan hidup. Hebat juga kau bocah kecil. Tapi coba kau rasakan jati ini. Kau pasti akan mati. Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melawanku. Lihat itu, Daud masih hidup. Matilah kau Jalut. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu karena engkau telah berhasil mengalahkan Jalut, penguasa kejam yang telah menindas kita. Tidak tuanku, ini semua adalah berkat pertolongan Allah, bukan karena aku. Semoga Allah merahmatimu. Saudara-saudaraku semua, kemenangan ini adalah kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemenangan ini bukanlah semata-mata hanya karena usaha dan kerja keras kita, tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita Daud telah mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan fisik dan jumlah bukanlah segala-galanya, tapi keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah lah yang paling penting. Hari ini kita boleh bergembira, tapi ingatlah, jangan sampai kita terlena dengan kemenangan ini dan membuat kita lupa akan kewajiban kepadanya. Mari pasukanku, mulai saat ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan kembali mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan kekuasaan Allah, Jalut yang bertubuh raksasa menemui ajalnya melalui batu yang dilontarkan oleh tangan kecil Nabi Daud alaihi salam. Maka Ya, anak-anak, setelah kalian menyaksikan tayangan kisah Nabi Daud alaihi salam, Bapak akan memberikan pertanyaan bagaimana kalian apakah bisa menangkap hasil dari video tersebut. Jadi pertanyaannya, coba yang bisa acungkan tangan, ya, tolong acungkan tangan. Bapak kasih pertanyaan. Coba nanti jawabnya kalian dengan keras. Siapakah Nabi yang terdapat di dalam video tersebut? Siapa? Daud. Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, tepuk tangan untuk Ahmad.
Luar biasa Ahmad. Sekali lagi, ada lagi pertanyaan lagi. Siapa nama raja pasukan yang membangkang? Siapa? Jalut. Ya, Raja Jalut. Tepuk tangan untuk saudara Akila. Pertanyaan yang ketiga. Nabi Daud diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel. ya, tepuk tangan untuk Najibah. Ada lagi satu pertanyaan lagi, yaitu cukup aja ya. Nah, cukup saja. Pertanyaan seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak yang Bapak cintai, pelajaran kali ini telah kita sampaikan. Nanti mudah-mudahan untuk kegiatan kali ini kalian bisa mempraktekkan kesolehan Nabi Daud alaihi salam. Untuk itu mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.